Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Puspitasari dari kelas 1B Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Samarinda. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan topik 5, yaitu pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Nah, penasaran kan apa aja pengaruh lingkungan terhadap perusahaan itu? Lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut itu cakupannya luas dan banyak jumlahnya, termasuk aspek-aspek sosial, kemudian ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat perusahaan seperti struktur, organisasi, dan tingkah lakunya itu dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungannya. Lingkungan dalam arti luas itu dibagi menjadi dua, yakni lingkungan umum yang mempengaruhi semua organisasi yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, lingkungan khusus, faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan itu secara langsung yang berasal dari lingkungan khusus, yaitu kekuatan-kekuatan penting dalam pengambilan keputusan dan proses transformasi dalam perusahaan. Berikut ini adalah faktor-faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan, yaitu yang pertama, faktor politik, yang meliputi keadaan politik pada umumnya, tingkat pemusatan kekuatan-kekuatan politik, sifat dari organisasi-organisasi politik, sistem partai, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor hukum yang meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus yang mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Yang ketiga, faktor perekonomian, kerangka perekonomian pada umumnya yang meliputi jenis organisasi ekonomi seperti pemilikan perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijakan perpajakan, atau tingkat investasi dan sifat konsumsi. Selanjutnya, faktor kebudayaan yang meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, serta pandangan terhadap pola kepemimpinan dan hubungan internasional. Yang kelima, ada faktor pendidikan yang meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Yang keenam, faktor sosiologi yang meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangannya dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, faktor demografi yang meliputi sumber tenaga-tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, jumlahnya, kemudian penyebaran, serta tingkat umurnya dan jenis kelamin. Yang kedelapan, faktor teknologi yang meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada faktor sumber alam yang meliputi sifat, banyaknya, dan tersedianya sumber-sumber alam, termasuk pula iklim dan sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut akan menentukan sifat dari perusahaan. Apabila faktor-faktor tersebut berbeda dari daerah yang satu dengan lainnya, maka sifat-sifat organisasi di masing daerah itu juga akan berbeda. Berikut ini merupakan faktor-faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi suatu perusahaan pada pokoknya, yaitu ada 5, yaitu yang pertama, penyedia atau supplier, yang meliputi penyediaan bahan mentah, kemudian penyediaan alat-alat dan penyediaan tenaga kerja, atau dengan kata lain mereka inilah yang disebut sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada langganan. Pengertian langganan ini tidak hanya konsumen saja, tetapi juga semua pembeli, baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri. Termasuk kelompok langganan itu seperti pedagang perantara, kayak pedagang besar atau pengecer. Kemudian yang ketiga itu ada pesaing, meliputi perusahaan sejenis yang perusahaannya ini menghasilkan barang yang semacam. Kemudian perusahaan yang membuat barang-barang pengganti atau barang substitusi, dan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama menghendaki uang pembeli. Kemudian yang keempat ada teknologi yang meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi. Yang terakhir ada sosiopolitik yang meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri, dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti Kadin atau disebut Kamar Dagang dan Industri.
Nah, selain faktor lingkungan yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdapat lagi pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan itu berada. Di sini faktor lingkungannya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah lingkungan nasional, yang pengaruhnya ini secara langsung meliputi pemerintah, perekonomian, perpajakan, serta hukum. Dan yang kedua lingkungan internasional, pengaruhnya ini secara tidak langsung, tetapi juga memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan, terutama perusahaannya berkecimpung atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah ekspor dan impor yang juga bekerja sama dengan perusahaan asing. Pembahasan selanjutnya yaitu perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam kehidupan perusahaan, terutama berupa perlindungan atas kekayaan, pengadaan kontrak, dan pemberian paten. Pemerintah juga membantu perusahaan kecil yang lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja yang dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Berikut ini adalah bantuan atau perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Bantuan semacam ini sering dinamakan sebagai subsidi. Yang pertama ada bantuan di bidang transportasi. Hampir di setiap sektor pengangkutan, pemerintah banyak memegang peranan. Peran pemerintah tersebut dalam sektor pengangkutan seperti kereta api atau KAI, kemudian pesawat, Garuda Indonesia. Selanjutnya ada laut, Pelni, dan angkutan darat, yaitu Damri. Yang kedua, bantuan pada perusahaan kecil. Nah, bantuan pada perusahaan kecil ini digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bantuan finansial, yang kedua ada bantuan pemberian kontrak, yang ketiga ada bantuan teknik dan manajemen. Penjelasan mengenai bantuan finansial yakni bantuan yang banyak diberikan kepada perusahaan kecil yang lebih dikenal dengan sebutan golongan ekonomi lemah. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk kredit, seperti kredit investasi kecil, kemudian kredit modal kerja dalam permanen, dan kredit canda kulak dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Bantuan pada perusahaan kecil selanjutnya yaitu bantuan kontrak, berupa jasa maupun pembelian hasil produksi secara langsung dapat mendorong kegiatan pemasarannya. Yang ketiga, bantuan teknik dan manajemen umumnya diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk menggiatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama dan merata. Bantuan atau perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha yang terakhir yaitu dalam bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya yang hampir seluruhnya dikuasai oleh pemerintah. Nah, bidang komunikasi ini didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti penggunaan satelit. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.